Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman semuanya, pada pagi ini saya akan review mengenai Bitcoin. Bahwasannya Bitcoin pada bulan Mei ini banyak diprediksi oleh para analis akan terjadi rebound dan pelonjakan harga yang sangat signifikan. Dan bukan hanya satu analis, bahkan sampai 5 analis. Apakah 2025 pada bulan Mei ini akan menjadi kenyataan? Harga akan meroket. Nah, ini akan kita review dari dua sudut pandang. Ada yang pro dan ada yang kontra dalam menganalisis ya harga P-Network pada bulan Mei ini. P-Network di ujung tanduk tapi berpotensi rebound. P-Network salah satu aset kripto memulai bulan Mei dengan dinamika teknikal yang kompleks. P-Network besar namun juga tanda-tanda awal minat beli dari investor. Seperti dilansir dari Band Crypto memasuki bulan kelima tahun 2025. P-Network dengan menghadapi tekanan teknikal yang signifikan, arah harga yang cenderung menurun, didukung oleh sejumlah indikator yang menunjukkan lemahnya kekuatan beli. Namun di sisi lain munculnya juga signal potensi akumulasi yang dapat menjadikan pertanda awal perubahan arah pasar. Salah satu indikator teknikal yang menjadi sorotan utama adalah Average Directional Index atau ADX yang melonjak drastis ke angka 56,72 dari hanya 10,48 dalam kurun waktu 3 hari. Kenaikan tajam ini menandakan tren yang sangat kuat tengah berlangsung. ADX sendiri mengukur kekuatannya tren apa, melihat apa pergerakan, dan angka di atas 25 umumnya menunjukkan tren yang cukup dominan ketika ADX mencapai angka di atas 50 seperti terjadinya saat ini. Pasar biasanya berada dalam kondisi tren yang ekstrim. Namun, analisis lebih dalam terhadap komponen Directional Moving Index atau DMI menunjukkan bahwa tren kuat ini bersifat bearish. Indikator plus D yang mewakili tekanan beli jatuh tajam dan 15,88 menjadi hanya 4,61, sementara DI yang mencerminkan tekanan jual melonjak dari 23 dan 45. Kesenjangan semakin melebar antara keduanya memperkuat narasi. Saat ini P-Network tengah mengalami tren penurunan yang kuat dan terus meningkat. Nah, ini ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama mengatakan bahwa tekanan jual masih dominan sehingga akan terjadi penurunan harga yang terus meningkat. Itu versi dari dua sudut pandang. Yang kedua, menurut sudut pandang yang kedua, sementara indikator tren menunjukkan tekanan jual yang masif, sinyal berbeda datang dari indikator berbasis volume yakni check in money flow atau CMF. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, CMF P-Network menunjukkan pembacaan positif, naik dari 0,08 menjadi 0,06. Ini merupakan level tertinggi sejak 14 April yang dapat diartikan sebagai awal dari minat beli baru. CMF yang bergerak dalam rentang 1 hingga plus 1 digunakan untuk mengukur arus masuk dan keluar modal dari suatu aset. Nilai di atas 0 menunjukkan bahwa investor mulai mengakumulasi aset tersebut, sementara nilai negatif mencerminkan tekanan jual. Pergeseran CMF ke wilayah positif ini bisa menjadi indikasi awal bahwa pelaku pasar perlahan mulai kembali melirik P-Network setelah mengalami tekanan jual yang cukup berat. Kendali demikian, para analis teknikal menekankan bahwa konfirmasi lebih lanjut tetap diperlukan. Jika tekanan beli terus meningkat dan disertai oleh volume perdagangan yang lebih besar serta gerakan harga yang mendukung, maka akan peluang untuk stabilisasi harga atau bahkan pemulihan jangka pendek. Namun tanpa dukungan faktor tersebut, potensi penurunan masih sangat terbuka. Jadi kalau menurut indikator yang kedua, bahwa daya beli itu sudah mulai meningkat, sehingga
kalau kita lihat dari pergerakan di bulan April sampai ke bulan Mei ini, bahwa tekanan jual itu sudah tidak begitu masif. Ya, sudah melemah tekanan jual sehingga daya beli yang sudah meningkat, bahkan disinyalir untuk bulan Mei ini harganya akan rebound karena ini market sedang posisi akumulasi dari beberapa investor yang masuk seperti yang dilakukan oleh pihak Korti membeli Bitcoin dalam jumlah cukup besar pada waktu pekan lalu, dan ini market masih akumulasi, dan jika diiringi oleh investor masuk dalam skala besar juga maka harga akan disinyalir rebound. Saya lebih condong ke pendapat yang kedua, bahwasanya Mei ini akan terjadi lonjakan harga sesuai dengan hasil riset para analis. Ya, banyak analis meriset bahwa untuk bulan Mei ini akan terjadi rebound, harganya akan melonjak tajam, dan juga data Pisken yang saya meyakini bahwa bulan Mei ini akan terjadi pergerakan harga yang sangat signifikan untuk Bitcoin. Tetap disclaimer on the. Terima kasih, semoga bermanfaat, edukasi informasi yang diberikan. Jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.